Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen kita semua, Budita Amalia Putri, MPD, dan teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua dapat melaksanakan perkuliahan daring dengan menggunakan video seperti ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita mampu melaksanakan proses perkuliahan dengan lancar. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anggun Kurniati, Eki Nurpadilah, Elin Merliana Amelia, Muhammad Paris Ismail, dan Ningmita Paujia, kami akan menjelaskan tentang profesi guru dan persaingan global. Oke, untuk mengefisiensikan waktu, mari kita buka perkuliahan. Mari kita buka presentasi pada kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi pertama yang akan disampaikan oleh Anggun Kurniati. Kepadanya saya persilahkan. Materi yang pertama yaitu pengertian profesi dan profesi guru. Profesi secara etimologi berasal dari kata profession dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Latin professus yang berarti mampu atau ahli dalam suatu bentuk pekerjaan. Profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, yang didapat melalui pendidikan dan latihan tertentu menurut persyaratan khusus dan memiliki tanggung jawab serta kode etik tertentu. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Pasal 1, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, mengenai profesionalisme guru atau pendidik. Setiap negara menyadari bahwa guru merupakan sosok yang penting dalam dunia pendidikan, sehingga perlu adanya usaha peningkatan kualitas guru baik di negara maju maupun berkembang, sehingga menjadi guru yang profesional. Seorang pendidik diharapkan dapat memperhatikan tentang globalisasi yang berkonsekuensi pada terjadinya perubahan paradigma pembelajaran, yakni dari paradigma lama ke paradigma baru. Perlu memahami tentang globalisasi yang dapat berdampak terhadap kemajuan peradaban dunia, yang merupakan suatu pelajaran penting bagi pendidik yang senantiasa perlu melakukan dan mengedepankan profesionalisme dan responsif terhadap permasalahan pembelajaran dan inovatif terhadap adanya perubahan yang cepat agar proses pembelajaran berkualitas dan relevan dengan kebutuhan sumber daya manusia dengan baik. Maka seorang pendidik diharapkan selalu melakukan introspeksi dan meningkatkan sejumlah kompetensi yang dimiliki dan memperhatikan tentang pentingnya profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Baik, kini saya akan menjelaskan tentang tuntutan pendidikan di era globalisasi. Globalisasi adalah era tanpa batas yang ditandai dengan perubahan struktur sosial di masyarakat.
sejalan dengan perkembangan sains dan teknologi dan meluasnya pengaruh globalisasi. Pendidik senantiasa dituntut dapat mengimbangi perkembangan sains dan teknologi yang terus berkembang. Seorang pendidik diharapkan terus mampu pula menghasilkan anak didik sebagai sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi dan siap menghadapi tantangan hidup dengan penuh percaya diri. Untuk menciptakan sumber daya manusia berkualitas tersebut, seperti diungkapkan Louis V. Gerstner, Jr., dibutuhkan sekolah unggul atau sekolah berkualitas yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kepala sekolah yang dinamis dan komunikatif, kemerdekaan memimpin menuju visi keunggulan pendidikan. Yang kedua, memiliki visi, misi, dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dengan jelas. Yang ketiga, pendidik yang kompetensi yang senantiasa bergairah dalam melaksanakan tugas dengan profesional dengan inovatif. Yang keempat, siswa-siswa yang bergairah dan kerja keras dalam proses pembelajaran. Yang kelima, masyarakat dan orang tua yang berperan dalam menunjang pendidikan. Tantangan pendidikan di era globalisasi. Tantangan pendidikan di era globalisasi harus diantisipasi dengan sikap profesionalisme. Ada beberapa tantangan pendidikan di era globalisasi. Pertama, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang begitu cepat dan mendasar. Dengan kondisi seperti ini, pendidikan diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan responsif, arif, dan bijaksana. Yang kedua, krisis moral yang melanda bangsa Indonesia akibat pengaruh iptek telah terjadi pergeseran nilai-nilai tradisional yang ada di kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tradisional menjunjung tinggi moralitas bisa saja bergeser seiring dengan pengaruh iptek. Yang ketiga, krisis sosial seperti kriminalitas, kekerasan, pengangguran, dan kemiskinan yang terjadi di masyarakat dunia akibat perkembangan industri dan kapitalisme, maka muncullah masalah-masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Karakteristik pendidikan yang ideal. Seorang pendidik perlu memiliki beberapa karakteristik pendidikan yang ideal. Yang pertama, memiliki komitmen terhadap profesionalitas yang melekat pada dirinya, sikap dedikatif. Yang kedua, menguasai ilmu dan mampu mengembangkan serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya atau sekaligus melakukan transfer ilmu, pengetahuan, internalisasi, dan amaliyah atau disebut implementasi. Yang ketiga, mendidik dan menyiapkan anak didik agar mampu berkreasi, serta mampu mengatur, memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat, dan alam sekitarnya. Yang keempat, mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri, atau menjadi pusat panutan atau teladan dan konsultasi bagi peserta didiknya. Yang terakhir, memiliki kepekaan intelektual dan informasi serta mempengaruhi pengetahuan dan keahliannya serta berkelanjutan dan berusaha mencerdaskan peserta didik. Alhamdulillah, materi dari kelompok 5 mengenai profesi guru dan persaingan global telah disampaikan.